Langkah antisipasi untuk terjadinya aspirasi sebagai tenaga medis, apalagi yang bekerja di kamar operasi, ya harus mampu pada operasi emergensi yang membutuhkan respon time yang cepat. Maksudnya cairan lambung masuk ke paru-paru. Itu yang ditakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Irma Juhalifa di podcast Operasi, obrolan sekitar kamar operasi. Siang ini kita kedatangan tamu, narasumber utama, Dr. Pandu, SPAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultan intensive care. Apa kabar Dr. Pandu? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Irma. Bu Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita sering ketemu ya. Iya, betul sekali. Untuk diketahui teman-teman sejawat kamar operasi dan pemirsa bahwa Dr. Pandu ini bekerja di Rumah Sakit Angkatan Laut, tepatnya di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya. Kesehariannya beliau di intensive care, kemudian juga sebagai dokter anestesi. Tentunya lika-liku seputar anestesi ini cukup banyak dikupas, harus banyak dikupas supaya kita lebih paham secara detail. Tentunya untuk mendapatkan pelayanan anestesi dan mendapatkan outcome pelayanan bedah itu baik, diawali dengan perioperatif, bukan begitu, Dokter? Betul sekali, Bu Irma. Jadi persiapan sebelum operasi itu menjadi salah satu kunci akan keberhasilan operasi di samping operasi itu sendiri. Betul sekali. Dan kondisi pasien. Baik, mungkin sangat terkritik ya dengan persiapan operasi dengan kata-kata puasa. Nah, puasa ini kalau menurut Dr. Pandu, mungkin menurut saya juga, tentunya hal yang harus ditepati, wajib dipenuhi dan wajib dilaksanakan. Namun tentunya puasa ini bisa bermakna dan bisa dikerjakan dengan baik manakala kita tahu puasa itu kalau untuk persiapan operasi itu apa sih. Mungkin Dr. Pandu bisa menyampaikan ke teman-teman maupun ke sejawat ataupun teman-teman di luar sana. Ya, ini tujuannya, saya mau tanya dulu tapi. Ya, monggo silakan. Ini podcast ini tujuannya untuk siapa ini? Saya belum tahu apa maksud tujuan dari ini. Podcast untuk siapa? Ini. Untuk orang awam, untuk kita di kamar operasi, atau siapa? Iya, baik. Apa yang disampaikan Dr. Pandu nanti ini bisa menjadi inspirasi dari teman-teman kamar operasi, kemudian teman-teman rawat inap, bahkan pour para pasien ya, yang tanda kutip awam. Ya, memang kadang-kadang pasien ini justru informasi puasa sudah diberikan, tapi pasien tidak memahami apa arti puasa sebelum operasi atau untuk kepentingan operasi. Jadi ya semua harus paham, mulai dari dokternya yang memberi instruksi, kemudian perawat dibantu oleh perawat untuk menyampaikan informasi dan melanjutkan perintah tersebut, kemudian dijalankan oleh pasien dan keluarga pasien itu sendiri. Semua harus terkait, dan itu kalau di rumah sakit ya masuk dalam SOP ya, SPO atau SOP yang memang harus dikerjakan secara rutin jika ada pasien operasi. Ya, itu kira-kira. Tentunya puasa ini kan ada pembagian dilihat, bisa juga dilihat dari usia, kemudian dilihat dari kira-kira kalau bentuk tubuh seperti saya ini itu ikut dalam hitungan puasa atau katakan sebagai patokan, misalnya lebar, berat badan, usia barangkali. Ya,
Jadi kita kembali dulu ya. Kembali dulu pada topiknya puasa sebelum operasi. Jadi kata kuncinya adalah puasa dan operasi. Betul. Ya, kata kuncinya adalah puasa dan operasi. Yang dioperasi pasien kan? Iya. Pasiennya orang ya? Ya orang. Pasiennya orang, ada SPO-nya dan seterusnya yang perlu dipahami oleh tadi semua itu. Ya. Puasa tujuannya apa? Operasi tujuannya apa? Ya. Jadi semua kembali ke tujuan awal apa. Dan selain tujuan ada pengaruh. Ya, ada pengaruh, ada konsekuensinya. Kalau kita bicara operasi dulu. Bicara operasi, konsekuensinya dibius. Ya. Ya, kalau memang membutuhkan. Operasi ada dua, ada operasi yang sifatnya lokal dan tidak perlu pembiusan ya. Ada operasi yang sifatnya lebih besar lagi dari lokal sehingga membutuhkan pembiusan. Nah, biasanya yang membutuhkan puasa adalah pasien-pasien yang membutuhkan pembiusan atau dokter anestesi. Jadi dan pembiusan itu memberikan dampak tersendiri kepada kondisi pasien. Pemberian obat-obat bius itu menurunkan motilitas peristaltik usus terganggu. Obat pelumpuh otot, opioid atau morfin ya. Kalau perlu ya zaman dulu morfin, sekarang ya varian dari morfin, turunannya dari morfin yang sedikit banyak akan mempengaruhi kemampuan usus untuk bermotilitas atau berperistaltik sehingga membawa akibat sendiri. Itu dari sisi operasi yang membutuhkan konsekuensinya puasa, membutuhkan pembiusan. Pembiusan. Nah, sekarang kalau puasa tujuannya kalau untuk kepentingan operasi tujuannya adalah mengosongkan lambung sehingga saat dibius itu tidak terjadi refleks gitu ya? Ya, bukan. Keluarnya semacam muntah. Kalau bahasa orang awamnya muntah. Bahasa medisnya aspirasi. Aspirasi itu masuknya cairan lambung ke paru-paru. Itu yang ditakutkan. Jadi perlu puasa. Karena tujuannya untuk mengosongkan lambung, untuk menghindari aspirasi atau muntah, sehingga karena pasien posisinya terbius, kesadaran turun, refleks kemampuan dalam hal menelan, batuk, muntah itu sendiri hilang semua. Kemampuan untuk membatukkan apa yang dimuntahkan maksudnya itu hilang semua refleksnya dan risikonya aspirasi. Tapi puasa itu sendiri membawa pengaruh, dampak. Satu, kehilangan cairan atau tidak ada cairan yang masuk. Iya. Tidak ada kalori yang masuk. Betul. Ya, jadi pengaruhnya apa kalau gitu? Yang pertama, lapar dan haus. Ya. Karena puasa Ramadan lapar dan haus. Sama itu juga sama, lapar dan haus pada pasien-pasien tersebut, dan itu harus kita antisipasi. Semua harus kita antisipasi. Baik, dokter. Jadi kalau boleh saya berpendapat bahwa puasa ini sangat penting bagi siapapun yang akan dilakukan tindakan operasi yang membutuhkan pembiusan melalui anestesi secara general, ataukah hanya general aja, ataukah misalnya untuk yang SAB atau regional bagaimana, dokter? Ya, operasi itu ada pembagiannya ya. Operasi ada operasi kecil, besar. Terus begitu juga tentang pembiusan. Pembiusan ya kaitannya dengan operasi. Kalau kita bilang yang general aja gitu ya? Ya, makanya kan operasi pembiusan itu untuk kepentingan bisa infiltrasi atau infiltrasi syaraf saja, perifer, sehingga itu hanya untuk operasi kecil. Nah, kalau operasi kecil begini biasanya dilakukan oleh dokter bedah itu sendiri tanpa harus melibatkan dokter anestesi. Jadi saya batasi yang melibatkan dokter anestesi nanti saya jawab begini, dokter bedahnya nanti begitu. Itu punya sendiri. Jadi dan kalau operasi yang
Di luar infiltrasi ada pembiusannya, ada blok syaraf perifer, itu termasuk regional. Ada blok regional neuroaksial seperti suntik di punggung, kalau bahasa awam suntik di punggung, separuh badan, bius separuh badan. Nah, ada juga yang bius total atau kombinasi semua. Kalau hubungannya sama dokter anestesi, hukumnya wajib puasa walaupun regional. Baik. Wajib puasa. Tidak jadi, melihat regional. Kalau puasa bulan Ramadan itu wajib. Wajib. Kalau ini juga hubungannya sama pembiusan, keselamatan pasien hukumnya juga wajib. Cuma itu bisa dilanggar. Dalam tanda petik bisa dilanggar karena kebutuhan. Karena kebutuhan pada operasi emergensi yang membutuhkan respon time yang cepat atau golden period yang terbatas, itu diabaikan dengan segala risikonya. Karena mengejar waktu di situ, mengejar waktu. Kalau kita membatasi menunggu puasa, golden period dan respon time-nya nggak kejar, sehingga ada organ yang harus dikorbankan. Seperti itu, apalagi pasien-pasien yang memang terjadi perdarahan hebat dan sebagainya. Oleh karena itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, antisipasinya apa? Kita harus tahu pemahaman dasarnya dulu. Betul. Pemahaman dasarnya dulu, kenapa harus puasa. Kalau enggak, ya antisipasinya apa? Gitu. Oke, baik. Dokter, misal begini ya, andai saja kita pasti nih ya, pasti bahwa pasien ini kembali lagi, tentunya semua pasien operasi itu harus puasa, entah itu regional, entah itu general, yang pasti kalau general iya. Tetapi kalau lokal nggak perlu ya, karena kita melihat bahwa tadi itu dia pemahamannya itu kan kemampuan dari proteksi RW, bagaimana dia mampu berefleks. Ya sebenarnya itu keseimbangan dan ada sedikit naluri insting ya ada. Kalau pasien yang lokal tadi infiltrasi lokal ya saya rasa nggak perlu ya, karena memang proteksinya dia cukup. Tapi kalau pasiennya kondisinya jelek, terus posisi kan pasien tidur ya, mau dioperasi apanya aja itu kan kalau nggak tidur tengkurap ya atau miring ya, itu juga kemampuan untuk batuk dan sebagainya juga kemungkinan bisa terganggu, sehingga juga harus perlu diwaspadai gitu loh. Jadi kalau jawaban yang abu-abu itu ya agak sulit ya, monggo dilakukan puasa enggak, tapi langkah antisipasi untuk terjadinya aspirasi sebagai tenaga medis, apalagi yang bekerja di kamar operasi, ya harus mampu menanggulangi hal-hal tersebut. Di mana walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali pada pasien yang operasinya tadi hanya blok infiltrasi saja, di mana risiko aspirasi sangat kecil sekali. Nggak ada yang bisa ngomong bahwa itu tidak mungkin terjadi. Nggak ada yang bisa ngomong. Nggak ada yang berani jamin ya. Iya, bisa ngomong. Ini cukup sulit memang untuk teman-teman di rawat inap. Tentunya persiapan pasien operasi, dokter, pada anak maupun bayi, ini kan kebutuhan untuk haus, kebutuhan untuk nyaman si bayi maupun anak yang di bawah usia 5 tahun ini kan kaitannya dengan haus ya. Nah ini kadang-kadang yang membuat perhatian buat kita semua, bahwa pasien-pasien dengan usia yang di bawah 5 tahun apapun baik itu kan akan nangis terus ya. Kemudian ada kalanya ibu ini tidak tega ya, ibu ini tidak tega sehingga ibu bisa memberikan, mungkin barangkali ibunya tidak tahu sedikit aja untuk melegakan si bayi ya, melegakan si bayi. Nah sehingga menurut ibu bayi ini akan tenang, tidak nangis. Nah
ini kan akan membahayakan nanti Pak Dokter seandainya di waktu memegang pasien tersebut, ya. Kemudian ternyata pasien ini tanpa terkontrol, ini teman-teman dari ruang rawat inap, ternyata pasien diberi air minum. Bisa saja mengalihkan, tidak disampaikan bahwa pasien tidak puasa dan kita menganggap bahwa pasien itu puasa. Terus kira-kira apa yang terjadi, Dokter? Ya. Dan apakah bisa dideteksi? Bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Apakah bisa dideteksi? Iya. Nah, kalau mendeteksi colongan begitu ya agak sulit ya. Agak sulit ya. Sulit, makanya itu ya dari teman-teman sejawat perawat ya bagaimana mensupervisi itu semua. Tapi sebelumnya saya mau menjawab bahwa kategori asupan makanan yang memang harus dipuasakan itu ada berbeda-beda. Intinya mulai dari clear water atau air putih sampai makanan yang lunak atau padat gitu. Jadi itu berbeda lama puasanya terhadap jenis makanan. Tapi secara umum cuma bagi dua ya. Bagi dua, clear water atau non clear water. Susu itu ya dimasukkan dalam makanan padat dan dihubungkan dengan pengosongan lambung yang lebih kurang sama dengan makanan padat. Begitu juga air gula dan sebagainya. Intinya ada partikel itu ya lebih kurang kita anggap ke padat. Tapi kayak air putih itu lebih cepat pengosongan lambung lebih cepat. Itu. Jadi selain itu antisipasinya haus itu sebenarnya kan muncul karena tubuh kekurangan cairan. Ya, tubuh kekurangan cairan jadi bibir-bibir kita kering dan sebagainya. Sebenarnya bisa diganti dengan cairan infus untuk mengganti cairan selama puasa dan itu bisa mengantisipasi tadi kehausan atau dehidrasi. Sebelumnya juga bisa juga dikombinasi dengan obat-obat penenang, sebelum operasi. Ya tentunya dengan dosis yang menyesuaikan, gitu. Menyesuaikan kalau di ruangan pemberiannya apa disesuaikan. Kalau di ruang premedikasi apa itu disesuaikan. Ya. Baik. Itu untuk mengantisipasi rewel, ya. Mengantisipasi rewel ya. Baik. Ya. Satu lagi. Apa itu? Tadi lapar dan haus dan lapar. Iya toh? Iya. Nah, lapar itu kenapa lapar? Karena kalorinya masuk, ada. Jadi infusnya pun bisa dikombinasi dengan adanya gula di situ yang tertoleransi, gula dengan dosis yang tertoleransi. Karena operasi juga memberi dampak peningkatan gula tersendiri kalau operasinya yang kondisi-kondisi operasi yang memang atau kondisi pasien yang berat itu mendapat metabolisme pemecahan gula jadi berbeda gitu sehingga menyebabkan peningkatan. Tapi di kalau kaitannya tadi puasa banyak kasus juga puasanya kelamaan jadi kadar gulanya jadi rendah karena kelamaan karena operasi yang satu jadwalnya belum jelas dan sebagainya karena ya kondisi di lapangan ya itu juga makanya antisipasinya adalah tadi cairan dan kalori. Yang diberikan gitu ya oke. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Pandu. Tentunya masih banyak yang harus kita kupas. Puasa ini kita masih merasa yang perifer nih, masih belum detail ke dalam. Tapi karena terkendala waktu sehingga mau tidak mau, suka tidak suka harus diselesaikan terlebih dahulu di sini. Mungkin Dokter Pandu untuk closing statement buat puasa, buat teman-teman kita, buat sejawat maupun para pemirsa. Ya, buat calon pasien ya, mudah-mudahan nggak ada. Jadi calon pasien, buat perawat mungkin yang ada di ruangan, ya mudah-mudahan nggak ada yang sakit. Amin. Sehingga nggak operasi. Kalau apa namanya? Untuk petugasnya mungkin? Petugas, kalau resikonya apa namanya? Resikonya supaya nggak terjadi aspirasi. Yang utama apa, ayo?
Yang utama nggak usah operasi. Oh, nggak usah operasi, betul sekali. Tapi nanti kan nggak sembuh nanti, dokter. Iya. Nggak usah operasi. Nggak usah operasi. Iya, baik. Iya. Jadi ya, tapi kalau operasi perlu operasi ya tadi puasa itu sangat penting dan puasa memberikan dampak tersendiri, mempunyai tujuan dan memberikan dampak tersendiri. Jadi kepada para pasien tolong dipatuhi apa yang dianjurkan oleh para praktisi medis dan para medis di rumah sakit, sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena gara-gara tidak puasa bisa menyebabkan kematian. Ya, bahaya sekali itu. Iya. Bahaya sekali. Baik, terima kasih Dokter Pandu, terima kasih sekali ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah. Teman-teman sejawat, demikian yang bisa kami sampaikan di dalam podcast ini. Mudah-mudahan pembincangan kita sekitar operasi, pembicaraan mengupas habis sekitar kamar operasi. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat, salam hidup.